Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Gundul Silir yang berjudul Kula Nuwun. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Satu kata yang terlupa membuatmu celaka. Kula Nuwun, sebuah cerita dari Gundul Silir, based on true story. Hari ini hari Minggu. Kami sekeluarga berencana berkunjung ke rumah kakek dan nenek. Memang kami sering sekali ke rumah kakek dan nenek dari ibuku, yang memang tidak terlalu jauh dari rumah, hanya beberapa kilometer. Kami sering dimintai bantuan kakek dan nenek untuk membantu di ladang atau sawah kakek dan nenek. Pagi-pagi sekali kami sudah sampai ke rumah kakek dan nenek dengan diantar bapak menggunakan sepeda. Tapi kali ini bapak akan kembali lagi ke rumah karena ada pekerjaan. Bapak dimintai bantuan oleh seorang saudara jauh di kampung sebelah. Pagi itu bapak seperti kurang bersemangat. Entah karena kurang sehat atau memang sudah firasat. Ibuku sempat membujuk bapak. "Ada apa, Pak? Kok makannya nggak seperti biasanya?" kata ibuku karena memperhatikan bapak yang tidak lahap seperti biasanya. "Nggak ada apa-apa, Bu. Agak ragu-ragu saja sama kerjaan ini." "Lah, ada apa? Apa kurang sehat toh, Pak?" "Enggak, Bu. Nggak kenapa-napa," sanggah bapak. "Kalau nggak enak badannya tidak usah dikerjakan saja, Pak. Sudah di sini saja bantuin Mbah," sahut ibuku. "Lah, jangan Bu, tidak enak, sudah dari minggu kemarin janji, orangnya juga sudah nungguin." "Ya sudah Pak, tapi ini jamu telur kampung dulu ya, biar badannya enak," sambil menyodorkan 2 telur kampung dan segelas air. Bapak hanya menerima dan segera meminumnya. Kemudian bapak pamit untuk berangkat. "Berangkat dulu ya Bu," kata bapakku. "Iya Pak, hati-hati. Kalau badannya nggak enak, istirahat saja. Jangan diteruskan." Bapak mengangguk dan segera menaiki sepeda tuanya. Setelah melihat bapak berangkat, kami segera bersiap ke ladang Mbah. Menyiapkan peralatan yang akan dibawa ke ladang dan membawa 1 kendi air minum. Kami semua cukup sibuk di ladang, karena kami akan memulai menanam benih jagung yang baru. Semua saudaraku ikut membantu. Menjelang zuhur, kami disuruh Mbah untuk bersih-bersih, istirahat, sholat, dan makan bersama. Mbah menyuruh kami untuk kembali ke rumah Mbah yang tidak jauh dari ladang. Kami pun kembali ke rumah Simbah. Setelah sholat dan makan, rencananya kami akan kembali melanjutkan pekerjaan di ladang. Kami semua istirahat sebentar di teras rumah Simbah sambil berbincang banyak hal. Beberapa saudara menanyaiku kapan dilaksanakan ujian nasional untuk kelas 6 SD. Ya, waktu itu aku sudah kelas 6 SD. Sekitar sebulan lagi akan diadakan ujian nasional. Kedua kakakku pun sama, mereka sudah tingkat akhir akan ujian nasional SMK dan SMP. Setelah berbincang, kami bersiap kembali ke ladang. Saat itu sekitar pukul 1:30 siang. Tiba-tiba ada seseorang datang ke rumah Simbah menggunakan sepeda motor. Dia bernama Mas Kimin, saudara jauh bapak. Seperti terburu-buru dan bertanya-tanya di mana ibu. Kami pun memanggilkan ibu yang sedang berada di dapur. Ibu keluar tergopoh-gopoh, seolah-olah ibu tahu kabar apa yang akan dibawa oleh Mas Kimin. Wajahnya tampak cemas dan khawatir sekali. "Ada apa, Min? Ada apa? Kok kamu kesini?" Itu Lek Gi jatuh dari sumur." Oh ya Sobat Horor, Mas Min ini biasa memanggil bapak dan ibuku dengan bule atau Pak Lek, atau Om dan Tante. Oke, next. Ibu langsung duduk di bangku panjang yang ada di teras rumah Simbah. Air matanya mengalir deras. Aku dan kakekku pun sangat terkejut mendengar kabar ini.
Segera bule-bule kami menenangkan ibu dan mengusap bahunya agar sedikit lega. "Ayo Lek, cepet disusul, ayo bonceng pakai motorku," kata Mas Kimin. Ibu segera bangun, lalu mengusap air matanya dan mengambil sandal sambil menggandeng adikku untuk pergi bersamanya. Tanpa sepatah kata pun, ibu membonceng motor Mas Kimin menyusul bapak. Aku dan kedua kakakku yang masih syok ditinggal begitu saja di rumah Simbah. Bule-bule berusaha menenangkan kami dan mengajak kami terus berdoa agar bapak baik-baik saja. Walaupun kami masih tidak bisa membendung air mata. Sore hari, aku dan kedua kakakku diantar salah satu bulik pulang ke rumah naik bis. Di depan rumah sudah ada Pak D atau kakak bapak dan beberapa tetangga yang menunggu kami pulang. Pak D berpesan pada kami bahwa bapak dibawa ke kota Solotigo di salah satu pengobatan sangkal putung ternama. Dan ibu akan menunggu bapak bersama adik kecilku di sana. Kata Pak D, mungkin bapak akan dirawat lama di sana. Kami hanya mengangguk tanda mengerti, walaupun kami tidak diberitahu kondisi bapak seperti apa. Untuk menjaga kami, nenek dari ayahku dimintai tolong untuk tinggal sementara di rumah. Walaupun akhirnya kami yang lebih menjaga dan merawat nenek daripada kami yang dijaga. Untung saja kami cukup mandiri. Seringkali kami diasuh oleh bulik atau adik termuda ibuku yang juga bolak-balik ikut menjaga bapak di tempat pengobatan dan sering pulang melihat kondisi kami. Karena memang saat itu ibu benar-benar tidak bisa meninggalkan bapak walau sebentar. Bulik rela bolak-balik dari kota Semarang ke kota pengobatan ayahku menggunakan bis antar kota. Padahal dari kota kami ke kota tempat pengobatan bapak butuh waktu minimal 3 jam. Itu pun bila menggunakan kendaraan sendiri. Tapi bagaimana dengan bis kota yang lebih sering berhenti? Saat itu aku sangat sedih. Karena saat akan ujian nasional tidak ditemani bapak dan ibu di rumah. Kakakku sering pulang sore karena mereka juga disibukkan dengan pelajaran tambahan untuk ujian nasional mereka. Cukup lama bapak berada di tempat pengobatan. Bahkan aku dan kakakku nyaris tak bisa ke sana. Aku cukup beruntung diajak sekali ke sana berbarengan dengan warga yang akan membesuk bapak. Para warga membesuk bapak dengan menyewa mobil angkutan kota. Itu pun karena mereka kasihan melihatku. Sampai di sana aku melihat bapak yang terbaring di ranjang kayu. Kedua kakinya dibalut dan nampak sangat besar. Masih terlihat seperti cairan merah darah merembes dari balutan itu. Karena masih harus sekolah, aku ikut pulang bersama warga. Sebulan lebih kami menunggu bapak pulang. Berharap bapak sehat kembali. Bapak akhirnya pulang setelah hampir 1,5 bulan di tempat pengobatan. Tapi bapak belum benar-benar sehat. Bahkan bapak masih terus harus dibopong. Bapak memang sudah pulang, walaupun kondisinya masih belum bisa dikatakan membaik. Mungkin bapak ibu mengkhawatirkan kami anak-anaknya yang ada di rumah. Dan juga biaya hidup di sana dan untuk kami di rumah juga sudah menipis. Ibu mengatakan juga, penanganan di sana sudah tidak sebagus dulu yang orang-orang katakan, karena sudah ganti pengurus baru. Kata ibu, bapak di sana dibiarkan cukup lama. Kakinya hanya dibalut dan disanggah papan. Pernah satu ketika, perban kedua kaki bapak menjadi berbau busuk dan mengeluarkan cairan kuning yang cukup banyak. Ibu sudah berkali-kali memanggil penanggung jawab pengobatan, tapi hanya mengatakan tidak apa-apa. Karena bapak mengeluhkan rasa nyeri yang dahsyat di kedua kakinya, ibu memberanikan diri membuka balutan perban. Alangkah terkejutnya ibu. Luka bapak malah memburuk menjadi busuk mengeluarkan nanah, bahkan terdapat banyak belatung kecil pada lukanya. Ibu segera berlari memanggil perawat pondok sangkal putung dan menunjukkan luka bapak yang seperti itu.
Karena dirasa perkembangan pengobatannya kurang baik, ibu dan bapak memutuskan pulang ke rumah sambil mencari alternatif pengobatan lain. Ibu mengatakan cukup kecewa pada pemilik rumah yang meminta bantuan kepada bapak. Dari sekian tempat pengobatan, kenapa harus memilih di tempat itu yang sangat jauh dari kota kami? Sedangkan di kota kami ada banyak rumah sakit besar. Pengobatan alternatif juga banyak. Kenapa harus dibawa ke kota lain? Padahal kondisi bapak saat itu sangat parah. Kedua mata kaki bapak sudah hancur, tulang mata kaki sudah tak berbentuk, dan mengeluarkan banyak darah. Dan pada saat diajak ke sangkal putung itu, luka kaki bapak yang remuk itu hanya dibalut kain, sehingga darah masih merembes kemana-mana. Yang lebih menyedihkan lagi, bapak dibawa ke kota itu menggunakan mobil bak terbuka, dengan kondisi separah itu dan kesakitan. Padahal ke kota itu butuh waktu minimal 3 jam. Bayangkan bagaimana rasa sakitnya. Kedua mata kaki hancur dan dibawa jauh tanpa penanganan medis yang tepat. Bukankah ke rumah sakit daerah hanya butuh waktu 10 menit? Kenapa aneh sekali dibawa ke kota lain yang begitu jauh? Kami sekeluarga merasakan kekecewaan ini tanpa bisa bicara banyak pada pemilik rumah. Setelah kembali ke rumah, bapak ibu mencari pengobatan lain ke rumah sakit daerah untuk mengobati luka yang parah dan memanggil tukang pijit khusus tulang bapak. Karena untuk operasi tulang bapak tidak ada biaya. Dari penuturan bapak ke ibu, bapak menjelaskan bagaimana bapak bisa terkena musibah ini. Seminggu sebelumnya bapak memang dimintai bantuan untuk menguras sumur atau memperdalam dengan menggalinya lagi supaya mendapatkan mata air yang baru. Bapak mengerjakannya bersama satu orang lagi, yaitu Pak Seno. Di kampungku memang banyak yang menggunakan mata air sumur, termasuk rumahku. Di saat musim kemarau banyak warga yang menggunakan jasa kuras sumur agar mata air lebih banyak. Bapak memang kadang-kadang membantu saudara untuk menguras sumur. Oleh karena itu, bapak mengiyakan menguras sumur pada pemilik rumah tadi yang masih saudara jauh dari ibu. Bapak merasa tidak enak kalau menolaknya, karena biasanya bapak memang hanya membantu menguras sumur saudaranya. Saat itu bapak dibantu Pak Seno untuk menguras sumur. Bapak yang turun ke bawah untuk menggali lebih dalam, dan Pak Seno yang berjaga di atas menarik tanah dari galian menggunakan timba. Pekerjaan cukup lancar. Menjelang zuhur, pekerjaan sudah selesai dan air mulai menggenangi sumur dengan cepat. Bapak segera naik ke permukaan agar tidak terkena air yang semakin tinggi. Tapi hanya tinggal meraih pinggir sumur dan keluar, tiba-tiba tangan bapak tidak dapat meraih pinggir sumur karena merasa kakinya ditarik oleh sesuatu. Akhirnya bapak terjatuh kembali ke dasar sumur dalam posisi berdiri. Padahal air sumur sudah tinggi. Bapak hampir tenggelam. Air sudah sebatas leher bapak. Bapak segera berteriak memanggil Pak Seno. Pak Seno segera meminta bantuan pemilik rumah dan beberapa warga. Bapak dibantu naik ke atas menggunakan tali. Sampai di atas, kaki bapak sudah mengeluarkan banyak sekali darah. Mata kakinya hancur karena bapak jatuh dari sumur yang dalamnya kurang lebih 17-20 meter. Rata-rata sumur di kampungku memang memiliki kedalaman seperti itu. Karena jika sudah dikuras beberapa musim kemarau maka akan semakin dalam. Setelah diangkat dari sumur, bapak merasakan setengah sadar. Bapak hanya ingat diangkat, dinaikkan ke mobil bak terbuka yang pada saat itu terik matahari pada puncaknya. Kembali ke bapak yang sudah pulang ke rumah. Beberapa hari setelah bapak pulang ke rumah, bapak minta dipanggilkan seorang tukang pijit yang rumahnya dekat dengan rumah ibunya bapak. Sebut saja namanya Mbah Vi. Mbah Vi ini bukan sekedar tukang pijit. Ternyata Mbah Vi tukang pijit yang mendalami ilmu tertentu.
Aku juga kurang tahu ilmu apa itu. Katanya dia bisa memijit ya dari ilmu itu. Mbah Vi bisa menerawang seseorang. Dia bahkan bisa memanggil makhluk halus dan merasuki dirinya sendiri agar bisa berbicara pada pasien yang dituju. Pertama datang ke rumah, Mbah Vi seperti tukang pijit biasa. Seorang wanita paruh baya yang belum terlalu tua. Mbah Vi memijit kaki bapak dan menerawang. Ia mengatakan, bapak jatuh bukan alami terjatuh, tapi karena ditarik oleh bangsa halus. Ibuku yang mendengar saat itu sangat terkejut. Karena penasaran, ibuku bertanya kepada Mbah Vi. Maksudnya gimana, Mbah? Ditarik sama siapa? Tanya ibuku. Ini ada makhluk halus yang tidak suka, lalu menarik kaki suamimu biar jatuh. Terang Mbah Vi. Ya Allah, lah kenapa kok tidak suka dengan suamiku, Mbah? Salahnya apa kok sampai ditarik? Kata ibuku. Apa mau bicara langsung sama makhluk halus ini? Aku panggilkan biar bisa ngomong langsung. Kata Mbah Vi. Iya Mbah, gak apa-apa Mbah. Suara ibu bergetar takut dan khawatir, namun mengiyakan tawaran oleh Mbah Vi. Siapin rokok, kata Mbah Vi. Ibu lalu keluar sebentar untuk membeli rokok ke warung. Setelah mendapatkan rokok dan memberikan pada Mbah Vi segera memulai pemanggilan makhluk halus tadi. Sebelumnya Mbah Vi berpesan, jangan terkejut bila gelagat dan suaranya akan berubah. Itu berarti makhluk halus itu sudah menguasai tubuhnya. Beberapa saat kemudian Mbah Vi tertunduk dan terdiam agak lama. Bapak dan ibu hanya diam dan memperhatikan. Tak lama Mbah Vi mengambil rokok dan menyulutnya. Dari cerita ibuku, pandangan mata Mbah Vi seolah berubah menjadi tajam melihat bapak dan ibu. Mbah Vi sudah dirasuki. Mbah Vi dirasuki seorang laki-laki tua bernama Darmo. Dan dengan suara keras dan serak membentak bapak. Anak kurang ajar, sudah tidak sopan malah ngundang orang tua sampai sini. Kata Mbah Vi yang sudah dirasuki Mbah Darmo. Maaf, permisi Mbah, ini siapa? Maaf, suami saya gak sopannya gimana? Tanya ibuku. Anak ini masuk ke tempatnya orang kok gak permisi, asal masuk, kurang ajar sama orang tua. Kata Mbah Darmo. Mohon maaf Mbah, saya niatnya tidak seperti itu. Saya tidak tahu rumah Mbah di situ. Sungguh Mbah, saya minta maaf. Kata bapak. Tidak, aku tidak terima. Mau aku minta nyawamu apa aku bikin cacat seumur hidup? Kata Mbah Darmo sambil membentak. Maaf sekali lagi Mbah, anaknya banyak ini masih kecil-kecil. Nanti siapa yang nafkahi? Kata ibuku. Tiba-tiba Mbah Vi setengah sadar, seolah tubuhnya pulih namun masih dirasuki Mbah Darmo. Jadi tubuh Mbah Vi seperti terdapat dua jiwa yang ada di dalamnya. Raga Mbah Vi sendiri dan Mbah Darmo yang merasukinya. Suaranya berubah-ubah menjadi suara Mbah Vi yang wanita paruh baya dan suara Mbah Darmo yang laki-laki tua dan serak. Permisi Mbah, saya mau ikut bicara. Orangnya ini tidak sengaja masuk ke rumah Mbah Darmo. Minta tolong dimaafkan Mbah, anaknya masih kecil-kecil. Minta tolong sekali Mbah Darmo. Mbah Vi mencoba membantu bernegosiasi dengan Mbah Darmo. Tiba-tiba tubuh Mbah Vi terdiam. Kakinya berubah menjadi bersila yang tadinya mengangkat satu kakinya. Seperti berjegang. Rokoknya juga tidak dihisap lagi, hanya dipegang di tangan kirinya. Suara batuk tiba-tiba terdengar serak. Sepertinya Mbah Darmo kembali menguasai tubuh Mbah Vi. Aku tidak tahu kalau anak-anakmu masih kecil-kecil. Ini aku beri maaf. Besok lagi kalau masuk rumah orang jangan lupa permisi. Kata Mbah Darmo. Terima kasih banyak Mbah. Terima kasih. Kata ibu dan bapak bersamaan. Dirimu ini nak, kalau masuk kemanapun permisilah.
Kalau mau mengerjakan pekerjaan apapun berdoa, jangan asal saja, kata Mbah Darmo menasihati bapak. Iya Mbah, maaf, kata bapak. Sebenarnya itu aku tidak ingin menarik kamu. Aku mau menarik temanmu yang ada di atas. Ternyata dia punya tameng yang lebih kuat daripada aku, kata Mbah Darmo. Iya Mbah, maaf, saya mengakui saat itu pikiran saya kosong, lupa berdoa. Biasanya saya selalu bismillah saat memulai apa saja, terang bapak. Ya sudah nak, sudah terlanjur begini, aku juga tidak tahu. Besok aku bantu menyembuhkan kakimu pelan-pelan, kata Mbah Darmo. Iya Mbah, terima kasih, kata bapak menyauti. Karena ibuku agak penasaran dengan Mbah Darmo ini, ibu memberanikan diri bertanya. Maaf Mbah, Mbah kok bisa rumahnya di situ? Itu kan rumahnya orang di Sumuran, tanya ibuku. Mbah Darmo yang sudah tidak marah sejenak terdiam dan mau bercerita. Begini nak, dulu itu aku pejuang, aku ikut perang merebut kemerdekaan di negara ini. Saat itu ada tentara Jepang yang beroperasi di wilayah ini. Aku dan satu temanku bersembunyi di gua yang sekarang jadi rumah orang, dekat sumur, dekat sungai. Pas sembunyi, Jepang melemparkan bom, guanya runtuh. Aku sama temanku mati di gua tertimbun tanah tanpa ada orang yang tahu. Lah, gak ada saudara yang mencari Mbah? Tanya ibuku. Zaman dulu bila laki-laki keluar jadi pejuang, bila tidak pulang pasti mati nak. Sudah tidak perlu dicari, malah ikut tertangkap Jepang nanti, kata Mbah Darmo. Oh iya Mbah, jawab ibuku. Ya sudah nak, aku pulang dulu. Kasihan tubuh orang ini kalau lama-lama. Besok setiap hari tak datang ke rumah ikut membantu menyembuhkan pelan-pelan. Besok setiap hari tak datang ke rumah ikut membantu menyembuhkan pelan-pelan kaki suamimu, kata Mbah Darmo. Iya Mbah, terima kasih banyak, kata ibu menimpali. Sesaat kemudian tubuh Mbah Fi terdiam kembali, kemudian tersadar, wajahnya agak pucat dan meminta air putih untuk diminum. Mbah Fi kemudian bertanya kepada ibu dan bapak, bagaimana tadi setelah Mbah Fi membantu bernegosiasi. Karena setelah itu, Mbah Fi dikuasai penuh oleh Mbah Darmo. Maka ibu menceritakan semuanya kepada Mbah Fi. Mbah Fi mengangguk tanda mengerti dan mengatakan mungkin Mbah Darmo akan benar datang setiap hari. Mbah Fi juga akan membantu memijit bapak rutin 2 kali seminggu. Setelah itu hampir setiap hari menjelang atau setelah maghrib, di depan rumah pintu masuk sering tercium bau melati. Terkadang juga berbau rokok siong atau rokok orang tua zaman dahulu yang dilinting dengan menggunakan tembakau. Dulu ibu sering mengatakan, Mbah Darmo datang, mau memijit bapakmu, ayo sini pada masuk. Karena aku saat itu masih tidak paham apa yang dimaksud ibu, aku malah melihat keluar dan mencari seseorang yang disebutkan itu. Tapi aku tak mendapati siapapun di luar rumah yang datang, hanya kadang mencium bau melati atau rokok tua. Setelah besar dan ibu bercerita tentang Mbah Darmo, aku baru paham kalau yang datang Mbah Darmo itu bukan seseorang, tapi sesehantu. Butuh berbulan-bulan bapak untuk sembuh. Berbulan-bulan bapak tidak dapat berjalan. Ketika lukanya sudah mengering, bapak belajar jalan dengan mengesot. Karena untuk merangkak bapak masih kesakitan, karena lututnya juga sakit. Dalam waktu yang lama, bapak baru bisa belajar jalan lagi menggunakan alat bantu yang dibuatkan Pak D. Sampai akhirnya bapak bisa berjalan tanpa alat bantu. Tapi jalannya menjadi pincang dan diseret perlahan, karena kedua mata kaki bapak sudah hancur. Kaki bapak menjadi seperti besar dan tidak terlihat mempunyai mata kaki. Bila terlalu lama berdiri dan berjalan, kaki bapak juga membengkak. Sampai di akhir hayat bapak di tahun 2019, kondisi kaki bapak masih juga sama. Bapak,
Semoga diampuni semua dosamu, diterima amal ibadahmu. Amin. Selesai. Gimana sobat horor? Seru kan ceritanya? Dari cerita kali ini kita mendapatkan banyak sekali pelajaran. Yang pertama, jangan lupa mengucapkan salam ketika akan masuk ke tempat apapun walaupun dalam hati. Kedua, jangan lupa berdoa sebelum beraktivitas maupun sebelum melakukan perjalanan. Ketiga, jangan percaya pada perkataan jin yang menyerupai apapun itu. Dan yang terakhir, percayalah selalu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir semua di tangan Allah. Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.